Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Destri Herliani dengan NIM 206010 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan membuat video tentang administrasi keuangan dalam dunia pendidikan. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi keuangan dalam dunia pendidikan. Nah, uang yang harus diadministrasi atau dikelola itu mungkin besar kemungkinan ya. Di situ ada peluang untuk seorang itu bermain dalam anggaran atau uang tersebut. Misalkan jika ada suatu anggaran, nah tentu saja ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang nakal yang menggunakan uang tersebut untuk kepentingan yang seharusnya tidak digunakan dalam dunia pendidikan. Nah, itu kepentingannya digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompoknya sendiri. Nah, disitulah guna atau diperlukannya administrasi keuangan dalam dunia pendidikan agar meminimalisir adanya oknum-oknum yang bermain dalam anggaran atau keuangan untuk pendidikan tersebut. Nah, di sini jika ada salah satu oknum yang menggunakan uang tersebut secara tidak normal atau secara sembarangan untuk kepentingannya pribadinya, maka dunia pendidikan itu atau proses berjalan pendidikan itu tidak akan tercapai atau tujuan pendidikannya itu tidak akan tercapai. Nah, jadi di sini jika berbicara masalah uang, nah uang itu merupakan hal yang sangat sensitif yang bisa merubah kepribadian seorang. Dari yang tadinya baik bisa saja menjadi jahat karena uang. Oke, baiklah, di sini kita akan membahas tentang administrasi keuangan. Nah, apa itu administrasi keuangan? Nah, administrasi keuangan itu yaitu proses pengelolaan, proses pengaturan terkait dengan anggaran ataupun keuangan, mulai dari pembuatan laporan hingga pencapaian tujuan dan kepentingan bersama. Merupakan kepentingan bersama, tidak hanya kepentingan pribadi saja maupun kelompok saja. Nah, apa tujuan dari administrasi keuangan tersebut? Nah, mari kita bahas bersama. Jadi tujuannya itu dari administrasi keuangan adalah untuk mengantisipasi atau meminimalisir adanya segala kemungkinan yang terjadi dalam penyelenggaraan atau pemakaian keuangan pendidikan tersebut. Karena adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi, maka diperlukannya administrasi keuangan untuk meminimalisir segala kemungkinan yang di sini diharapkan uang tersebut memang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan secara umum. Nah, apa saja nih tujuan pendidikan yang lainnya? Misalkan tujuan pendidikan yang lainnya itu yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Nah, di sini perlu kita ketahui bersama bahwa efektivitas itu kaitannya dengan tujuan. Nah, sedangkan efisien itu berkaitan dengan waktu. Nah, jadi dengan dikelolanya sedemikian rupa keuangan tadi, maka diharapkan tujuan proses pendidikan yang membutuhkan anggaran pendidikan itu atau anggaran keuangan dapat berjalan dengan baik dan semestinya tentunya. Dan pencapaian itu dari sisi waktu bisa diperpendek, misalkan dari pembuatan gedung misalkan yang membutuhkan waktu selama 6 bulan karena memiliki anggaran yang banyak sehingga menjadikan pembuatannya itu menjadi lebih cepat atau misalkan menjadi 3 bulan seperti itu. Baik, yang kedua yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sekolah. Nah, artinya di sini adanya kejelasan terkait pertanggungjawaban keuangan. Nah, jika berbicara soal keuangan, uang sekolah itu atau uang negara itu untuk digunakan tentunya untuk kepentingan banyak orang ya. Dalam konteks ini, tentunya bentuk pertanggungjawabannya itu adalah seberapapun atau sekecil apapun pengeluaran yang dikeluarkan dengan menggunakan anggaran tersebut, maka harus ada pertanggungjawaban maupun harus ada bukti-bukti yang jelas terkait dengan penggunaan barang tersebut jika memang diperuntukkan untuk kepentingan sekolah. Dan kegiatan itu harus ada
programnya, dan programnya itu dipergunakan untuk kepentingan sekolah maupun lembaga. Nah, bukan kepentingan satu orang saja maupun kepentingan satu kelompok saja. Nah, transparansi ini tujuannya yaitu untuk mengantisipasi agar tidak adanya pandangan atau pikiran-pikiran negatif dari orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Misalkan, jika anggarannya ditutup-tutupi, tentu adanya pandangan-pandangan buruk atau negatif dari pihak-pihak yang berada di sekolah. Misalkan adanya korupsi dan lain sebagainya. Nah, jika dilakukan transparansi, maka tidak ada pandangan-pandangan buruk atau negatif tersebut yang diberikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab menggunakan anggaran. Pandangan buruk atau negatif tersebut yang diberikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab menggunakan anggaran. Oke, jadi di sini transparansi itu digunakan, tetapi tidak semua hal atau tidak semua anggaran atau tidak semua proses transaksi itu harus ditransparasikan atau harus dipublikasikan, karena ada beberapa hal yang memang harus dirahasiakan atau memang hanya pihak tertentu saja yang boleh tahu. Nah, di sini ada memang yang wajib atau harus ditransparasi atau harus diberitahu. Misalkan itu yang hanya bisa dilihat, didengar maupun dipahami oleh orang-orang di lingkungan sekolah saja. Dan jika yang tidak dipahami oleh lingkungan sekolah, maka sebaiknya tidak usah ditransparasi. Yang ketiga yaitu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran atau keuangan sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, meskipun hal ini sangat sulit, tetapi hal ini harus dilakukan. Nah, jika konteks pengeluaran atau administrasi keuangan dilaksanakan atau dilakukan secara tepat, maka penyalahgunaan anggaran ini bisa diminimalisir atau bahkan tidak akan terjadi penyalahgunaan keuangan dalam dunia pendidikan. Baiklah, adapun proses pelaksanaan administrasi keuangan ada 3 langkah, yaitu yang pertama perencanaan. Nah, perencanaan ini harus sangat detail, karena perencanaan ini berkaitan dengan hal apa saja yang dilakukan selama 1 tahun itu, atau selama 1 tahun itu anggaran apa saja yang dipergunakan di sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, dimanfaatkan untuk apa dan kegiatan apa serta program apa, maupun pembina apa. Nah, itu sudah ada dan diatur secara undang-undang, dan tentunya ada aturan mainnya, tidak sembarang saja. Pembina apa. Nah, itu sudah ada dan diatur secara undang-undang, dan tentunya ada aturan mainnya, tidak sembarang saja. Jika kita melaksanakan atau menggunakan anggaran tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh negara atau undang-undang, nah maka tujuan pendidikan tersebut akan tercapai. Nah, pada tahap ini harus digunakan atau harus menggunakan data yang akurat, mulai dari jumlah pegawai atau jumlah staf, harus ada kejelasan tentang jumlahnya dan tentang gedung. Tahap ini harus digunakan atau harus menggunakan data yang akurat, mulai dari jumlah pegawai atau jumlah staf, harus ada kejelasan tentang jumlahnya dan tentang gedung serta fasilitas fisik yang dimiliki. Tentunya harus ada data-data yang real atau konkret. Nah, di sini perlengkapan dan penetapannya, jika di sekolah itu kita menyebutnya dengan RAPBS yang bersifat transparan. Nah, RAPBS ini merupakan rencana anggaran di sekolah. RAPBS ini menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan keuangan sekolah yang berlangsung selama 1 tahun masa pembelajaran ke depan dan harus aspiratif. Nah, sikapnya itu harus aspiratif. Di sini apa arti aspiratif? Nah, aspiratif itu artinya memperhatikan setiap masukan dari setiap pihak yang berkepentingan dan juga harus bersifat partisipatif. Nah, partisipatif ini artinya melibatkan semua orang yang berkepentingan di sekolah dalam proses pengambilan kebijakan dan penyusunan anggaran sekolah. Dan tentunya RAPBS ini harus bersifat akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan
Nah, perencanaan ini biasanya dilakukan pada awal tahun pembelajaran sekolah, dan tentunya RAPBS ini harus bersifat akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, perencanaan ini biasanya dilakukan pada awal tahun pembelajaran. Oke, yang kedua yaitu penggunaan. Dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan yang jelas, yaitu pemisahan tugas dan fungsi-fungsi pendidikan. Dalam penataan keuangan dan anggaran pendidikan itu terbagi menjadi 3 fungsi atau 3 tugas, yaitu yang pertama adalah otorisator, yang kedua yaitu ordinator, yang ketiga yaitu bendahara. Nah, jika berbicara mengenai otorisator, otorisator ini adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan untuk segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya proses pendidikan atau pengeluaran uang. Jika di sekolah berarti disebut juga dengan kepala sekolah. Nah, jika di perguruan tinggi itu bisa kita sebut dengan rektor. Nah, itu merupakan seorang pejabat yang diberikan proses pendidikan atau pengeluaran uang. Jika di sekolah berarti disebut juga dengan kepala sekolah. Nah, jika di perguruan tinggi itu bisa kita sebut dengan rektor. Nah, itu merupakan seorang pejabat yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan anggaran pendidikan. Nah, anggaran pendidikan ini digunakan untuk apa? Nah, itu merupakan diambil tindakan oleh otorisator atau kepala sekolah tersebut. Oke, baik. Yang kedua yaitu ordinator. Nah, apa itu ordinator? Ordinator adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian yang akhirnya menyebabkan keluarnya perintah untuk mendapatkan anggaran atau dana tersebut. Nah, jadi ordinator ini adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian. Nah, jika sudah diambil keputusan oleh otorisator, maka akan diuji oleh ordinator. Nah, layak atau harus tidak anggaran tersebut digunakan gitu. Oke, baik. Yang ketiga yaitu bendahara. Nah, apa itu bendahara? Bendahara adalah pejabat yang melakukan penerimaan atau pengeluaran uang atas dasar pertimbangan ketersediaan anggaran, dan bendahara ini adalah yang paling tahu. Nah, jika sudah disepakati atau sudah disetujui oleh ordinator, maka kita akan berbicara kepada bendahara, ada tidak uangnya atau ada tidak anggarannya untuk melakukan hal ini gitu. Jika tidak ada, maka secara tidak langsung bendahara akan menolak anggaran tersebut atau akan menolak rencana tersebut, karena memang bendahara ini yang paling tahu ada apa tidak uangnya gitu. Jika tidak ada, ya berarti tidak dilakukan rencana tersebut. Jika ada, berarti dilakukan. Maka harus mengkoordinasi dulu kepada bendahara. Untuk melakukan penyelewengan terhadap anggaran pendidikan tersebut pun tidak akan ada, dan tentunya akan meminimalisir adanya penyelewengan tersebut. Baik, itulah tadi penjelasan materi saya mengenai administrasi keuangan dalam dunia pendidikan. Nah, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.